Terima Bu kasih, Bu. Lita. Siapa yang kelihatan itu di sini, yang lainnya nggak kelihatan. Oke. Ngomongnya di Pak, ngomong habis. Iya, ngomong-ngomong juga. Ya. Ya, kayak gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Andes Amirul Mustafa. Yang terhormat Kepala Lembaga Penelitian Ibu Dr. Anda Eni Haryati, serta pada seluruh hadirin Bapak Ibu dosen Universitas Dr. Sutomo yang telah bergabung dalam ruang Zoom pada siang ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang pada acara sosialisasi panduan pelaksanaan penelitian dan pembukaan DIPA Penelitian Unitomo tahun 2024. Puji syukur dan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan perkenanannya kita dapat berkumpul secara daring untuk bersama-sama menghadiri acara sosialisasi panduan pelaksanaan penelitian dan pembukaan DIPA Penelitian Unitomo tahun 2024. Saya Lita Firajadianti selaku pembawa acara dalam agenda kita hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya membacakan susunan acara pada agenda hari ini. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan himne Unitomo. Yang kedua, sambutan dan arahan terkait pelaksanaan penelitian tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Andes Amirul Mustafa MSI. Yang ketiga, paparan terkait pelaksanaan penelitian dan pembukaan DIPA Penelitian Unitomo tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Kepala Lembaga Penelitian Ibu Dr. Anda Eni Haryati MSI. Dan yang terakhir, sesi tanya-jawab. Baiklah Bapak Ibu hadirin, untuk mengawali acara, marilah kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu himne Unitomo. Para hadirin dimohon untuk mengambil sikap sempurna. Cita bangsa membangun negara bahagia.
ilmu berkesatria sebagai kader penerus bangsa, guna menjelang mentari cemerlang zaman kegemilang. Dengan pedoman bakti tanpa pamrih, Sutomo alma materku jaya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu hadirin memasuki agenda kedua, mari kita dengarkan bersama-sama sambutan dan arahan terkait pelaksanaan penelitian tahun 2024 oleh Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Andes Amirus Mustafa, MSI. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat kepada Kepala Lembaga Penelitian, Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat, kemudian para dekan dan Bapak Ibu semuanya yang hadir di Zoom ini dalam rangka untuk sosialisasi terkait dengan DIPA Unitomo. Bapak Ibu sekalian, bahwa kami menyadari bahwa DIPA Unitomo itu memang dari tahun ke tahun belum ada perkembangan penambahan dana yang cukup signifikan. Karena itu kita tetap berusaha untuk bisa meningkatkan kualitas kita dengan harapan bahwa di tahun ini syukur alhamdulillah bahwa kualitas dari penelitian dan pengabdian dari seluruh dosen di Unitomo saya anggap sangat baik. Jadi belum unggul tapi sudah sangat baik sesuai dengan apa yang kita dapatkan, status kita di Kemendikbudristek di lembaga penelitian ini kita sudah masuk di AMA. Itu artinya sudah sangat baik. Lalu kemudian sebelum bahwa DIPA ini akan dilaksanakan, yang pertama hanya sekedar mengingatkan kepada semuanya agar seluruh aturan yang ada di DIPA ini diikuti. Artinya bahwa apa skema-skema yang ada dan juga apa yang harus dilaksanakan oleh seluruh tim peneliti atau tim pengabdi itu harus diikuti. Misalkan mulai dari luaran, kemudian kapan dan apa yang harus dikumpulkan di lembaga penelitian harus diikuti. Itu yang penting karena apa? Kinerja dari lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat itu harus juga diutamakan ya. Diutamakan. Dan ini akan membantu kinerja prodi, kinerja universitas, juga kinerja dari Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian maka kalau kita mengikuti aturan yang ada yang ditentukan dan yang juga akan disosialisasikan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Ketua Lembaga Pengabdian hari ini, tentu itu menjadi rujukan kita semua. Kita berharap mulai untuk mencoba untuk mengikuti aturan-aturan yang ada di Bima Unitomo, yang walaupun Bima Unitomo masih ada kelemahan, kami upayakan segera mungkin akan kita perbaiki dari hari ke hari, kita sesuaikan dengan Bima yang ada di Kemendikbudristek. Nah, namun demikian bahwa perlu diharapkan bahwa kinerja dari lembaga penelitian dan lembaga pengabdian masyarakat itu juga tidak bisa lepas dari para reviewer yang akan mereview mulai dari proposal sampai pada hasil. Nah, itu juga kami mohon kepada Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian itu nanti juga berkoordinasi dengan para reviewer agar tidak terjadi semacam miscommunication antara target dan tujuan yang akan dicapai oleh lembaga penelitian dan lembaga pengabdian itu tidak sama dengan yang
dilaksanakan oleh para reviewer ketika reviewer akan mereview proposal sampai pada mereview hasil. Nah, ini tolong nanti diundang sendiri khusus untuk membicarakan teknis mereview. Teknis mereview mulai dari proposal sampai hasil. Bapak sekalian, kami berharap juga bahwa ada sebuah kekhususan ini dalam arti begini. Kami sudah mendapatkan info bahwa alhamdulillah di tempat kita di Unitomo ini ada 7 tim yang sudah lolos proposalnya dihibah ke Kemendikbudristek. Tinggal menunggu apakah 7 proposal ini akan didanai semua atau tidak. Itu bukan kewenangan kami, tapi kami berusaha agar 7 ini nanti semuanya didanai oleh Kemendikbudristek. Dengan harapan kami sekarang sedang berusaha dengan Bu Rektor memaksimalkan hubungan kita dengan Kemendikbudristek. Harapannya tidak lain dan tidak bukan proposal yang sudah lolos, yang sudah berhasil direview oleh reviewer 1 maupun reviewer 2, sekarang bola sudah ada di Kemendikbudristek. Jadi reviewer sudah tidak punya kewenangan untuk menambah atau mengurangi hasil reviewnya. Reviewer sudah tidak ada kewenangan lagi untuk merubah hasil yang telah direview dari 7 tim yang sudah diterima itu. Nah, sekarang kami berusaha kepada Kemendikbudristek terus terang aja untuk bisa meloloskan 7 tim proposal yang sudah lolos itu agar semuanya didanai. Mudah-mudahan upaya kita ini betul-betul bisa terkabulkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada beberapa tim yang hari ini juga hadir. Ada timnya Bu Fajar, ada timnya Bu Uli, ada timnya Pak Slamet Riyadi, ada timnya apa lagi ya Mbak Lita? Kemarin. Nah, Ya, ada beberapa Pak. Timnya Pak Redi Panuju, ada timnya Prof. Nur Saida, ada timnya Prof. Sri Utami Haji. Jadi 5 skema fundamental, 2 skema terapan. Yang hari ini kami sudah mendapatkan info bahwa 7 tim ini telah lolos di reviewer 1 maupun reviewer 2. Tinggal sekarang bolanya ada di Kemendikbudristek. Kami berdoa bersama-sama agar 7 tim ini bisa didanai di tahun ini. Yang kedua, ya tentu saya ucapkan selamat bagi Bapak Ibu yang hadir. Prof, ada Prof Fajar di sini yang hadir. Ini mudah-mudahan Prof Fajar ini bisa lolos ya. Ini kami hanya berusaha. Di awal memang bukan berarti kita tidak berusaha. Artinya Ketua Lembaga Pendidikan mendatangkan tim yang untuk mengajari walaupun sudah pinter Bapak Ibu profesor membuat proposal tapi mendatangkan tim dari Kemendikbudristek ini bagian politik penting agar ada proposal yang lolos itu merupakan bagian politik yang sangat penting. Karena jangan kemudian yang sudah pinter-pinter mohon maaf bos ngapain harus mendatangkan tim Kemendikbudristek. Kita kan sudah ahli. Itu ya Bu Li, tidak bisa seperti itu. Itu bagian dari strategi politik yang harus kita luncurkan agar kita bisa diterima. Itu sudah kebiasaan kita, itu budaya kita biar banyak yang lolos itu seperti itu. Karena mendatangkan mereka itu juga bukan hal yang kecil, ini juga butuh effort yang luar biasa bisa datang, masuk pendanaan yang sangat luar biasa yang harus kita keluarkan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Lalu setelah ini lolos, tentu kami berharap bahwa dosen-dosen muda yang ada di lingkungan Universitas Dr. Sutomo itu bisa lolos di IPA. Apa alasannya adalah karena di klaster utama dosen-dosen muda tidak bisa masuk. Apalagi jadi ketua, kecuali ketuanya ini mau menggayat. Coba bisa lihat. Yang lolos jadi ketua itu
ada Pak Yanto, ada Prof. Reddy, ada Bu Uli, ada Prof. Selamat, ada Prof. Nur Saida. Yang muda-muda ini nggak akan bisa mengirimkan prosa di Kemendikbudristek. Ada lagi Prof. Sri Utami, ada Prof. Hajar. Ya, ini adalah mereka-mereka yang bisa lolos menjadi ketua. Saya mohon maaf, saya sendiri aja kemarin terlambat upload. Saya sudah jadi proposal, ternyata terlambat. Perubahan waktu itu saya tidak mengikuti karena kesibukan di struktural. Akhirnya begitu mau upload, sudah nggak bisa. Padahal saya dulu itu juga sering mengingatkan orang-orang. Nah, Bu Eni juga tidak mengingatkan saya, sehingga saya terlambat untuk upload. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk di PA Unitom, kami berharap bahwa dosen-dosen muda berikan kesempatan yang seluas-luasnya. Kenapa demikian? Kalau tidak diberi kesempatan yang luas, tentu tidak ada proses pembelajaran. Dan sekaligus untuk meningkatkan citasi mereka untuk bisa menjadi ketua adalah harus memiliki sekian banyak jurnal. Karena kenapa kok yang senior ini bisa lolos menjadi ketua? Karena yang diukur oleh Kemendikbudristek adalah jumlah Sinta yang sudah diupload oleh Bapak Ibu. Berapa Sinta Bapak Ibu? Bisa dilihat. Coba dibuka nanti di Sintanya. Berapa skornya Bapak Ibu? Kalau yang sosial itu 50 udah oke loh. Nah, kalau yang ilmu eksakta itu di atas 150. Makanya kalau Bapak Ibu berapa skor Sintanya? Nah, dari skor Sinta itu baru bisa menjadi ketua. Untuk bisa menjadi skor Sinta tinggi, ya Bapak Ibu tentu harus kerap menulis. Apa itu penelitian maupun membuat artikel ilmiah. Yang itu kemudian ketika diupload di Sinta, termasuk ada buku referensi, ada buku Hajar, itu juga harus diupload. Begitu diupload nanti otomatis skor Sintanya menjadi meningkat. Tanpa itu tidak bisa. Itu Bapak Ibu sekalian. Terakhir yang perlu saya sampaikan, bahwa media pembelajaran melalui DIPA inilah kemudian menjadikan Bapak Ibu itu bisa menulis yang itu nanti tulisan itu akhirnya akan diupload di Sinta dan cinta Bapak Ibu akan meningkat secara otomatis. Kami berharap dosen-dosen muda untuk bisa banyak kontribusinya terhadap Bu Eni, Pak Sabto, tolong beri kesempatan dosen-dosen muda agar mereka juga bisa berkontribusi. Apa dampak positifnya ketika dosen-dosen muda itu kemudian melakukan penelitian dan membuat artikel ilmiah yang dipublish di jurnal, sudah barang tentu, maka ketika mengurus Java, sudah barang tentu sudah tidak bingung lagi. Maka Javanya pasti lolos semua, ya kan? Itulah yang saya inginkan, agar dosen-dosen muda diberi kesempatan yang seluas-luasnya. Jangan pesimis dosen-dosen muda. Untuk penelitian pemula atau penelitian dasar, tolong diperbanyak. Karena apa? Ya, nanti kalau memang sudah ada 7 tim ini sudah didanai, upayakan ketua tim ya harus ngalah, harus legowo ya. Bu Uli, Prof. Hajar, legowo Bu Uli, Prof. Hajar yang ada di sini, karena sudah diterima di HIBA ya, jangan jadi ketua lagi di DIPA. Beri kesempatan yang muda-muda agar yang muda-muda juga ikut maju bersama-sama dengan kita. Demikian, ini yang penting dari kami. Kami juga masih sedang rapat. Kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Adus Amirul Mustafa untuk sambutan dan arahannya. Bapak Ibu hadirin, memasuki agenda selanjutnya, mari kita dengarkan bersama-sama paparan terkait pelaksanaan penelitian dan pembukaan DIPA Penelitian Unitomo tahun 2024 oleh Kepala Lembaga Penelitian Ibu Dr. Anda Eni Haryati, MSI. Waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih Mbak Lita selaku pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat untuk kita semua.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya rahmat-Nya pula yang memberi kesempatan kepada kita untuk sejenak lagi akan berdiskusi dan melakukan sosialisasi panduan pelaksanaan penelitian DIPA Unitomo tahun 2024. Meskipun esensinya tidak banyak berbeda dengan tahun lalu, secara administrasi untuk kepentingan akreditasi, sosialisasi ini wajib untuk dilakukan. Terlebih memang ada beberapa hal yang sedikit berbeda, diantaranya telah disampaikan oleh Bapak Warek 1 tadi, kita memberikan kuota khusus kepada ibu bapak dosen yang belum kagungan, belum memiliki jabatan fungsional. Baik, mohon izin untuk memberikan paparan, namun sebelumnya saya ingin menyapa, memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada yang telah meluangkan waktu dan berkesempatan untuk mengikuti memenuhi undangan ini. Ada para pimpinan fakultas, pimpinan universitas bahkan, kemudian pimpinan lembaga, juga para peneliti senior dan para peneliti yang rajin, serta ada beberapa ibu bapak yang juga rajin untuk melakukan penelitian mandiri. Hari ini juga hadir. Semoga yang tidak hadir nanti acara ini akan direkam dan bisa mengikuti rekaman dari acara ini akan bisa menjadi panduan. Yang pertama adalah bahwa esensinya sekedar menyamakan persepsi. Bahwa riset, bahwa penelitian itu menjadi salah satu dari tugas utama kita sebagai dosen. Dan salah satu tridharma bagi perguruan tinggi. Belakangan ini ada sesuatu yang sangat berbeda dengan format penelitian-penelitian tahun-tahun sebelumnya. Dulu melaksanakan penelitian itu lebih hanya untuk bagaimana seorang dosen bisa mengupdate pengetahuannya melalui data riset untuk pengayaan dalam melaksanakan tridharma pertama, pendidikan dan pengajaran, karena makin banyak riset yang dilakukan, tentu makin banyak pengetahuan baru yang masuk, sehingga meskipun mata kuliahnya sama, akan memiliki konfigurasi konten dan konteks yang berbeda dalam menjalankan tridharma yang pertama. Yang kedua, bahwa hasil riset itu bisa juga menjadi pijakan dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat. Pada tahap selanjutnya, hasil riset bisa menciptakan satu inovasi-inovasi baru tentang kepemilikan paten maupun kepemilikan haki yang itu amat bermanfaat. Namun dalam 5 tahun terakhir ini, yang sangat juga seharusnya menjadi luaran dari penelitian itu adalah bagaimana penelitian menjadi roh atau menjadi daya dongkrak high impact dari terjadinya perubahan sosial di masyarakat, bahkan bagaimana kebijakan pemerintah maupun perubahan yang terjadi di masyarakat itu based on riset. Satu riset terbaru yang baru saja saya ikuti paparannya adalah riset sederhana dari seorang ahli pangan.
dia menghitung apabila seorang penduduk Indonesia itu dalam sehari membuang 1 butir nasi, maka akan berton-ton beras itu terbuang. Apa impact-nya ini? Maka kemudian sekarang ini ada gerakan di sekolah sudah dimulai ya. Bagaimana gerakan makan itu harus habis. Kalau kita itu karena satu biji beras saja kalau dibuang oleh seorang penduduk Indonesia, maka perharinya akan sangat hilang begitu banyak. Yang kedua adalah bahwa kebijakan publik itu mestinya dikontribusi oleh riset dari perguruan tinggi. Di samping pemerintah dan pemerintah daerah dalam organisasinya telah memiliki badan sendiri yang bernama BRIDA atau dulu Balitbank. Dan tiap-tiap kementerian dan lembaga juga memiliki lembaga yang sama. Namun, sentuhan seorang akademisi, risetnya diasumsikan akan lebih dahsyat, inovasinya diasumsikan akan lebih menggigit untuk menciptakan satu inovasi baru yang output risetnya menjadi based on perubahan kebijakan. Oleh karena itu, siapa yang harus melakukan ini? Siapa yang harus berperan di sini? Itu adalah, pertama adalah dosen atau pendidik, yang kedua adalah mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa dalam riset menjadi bagian penting. Kemudian daya dukung dari ini tentu didukung oleh tenaga kependidikan. Nah, maka novelty selalu diwajibkan untuk ada, kebaruan selalu diwajibkan untuk ada, baik dalam skala penelitian nasional maupun internasional. Itulah yang menjadi alasannya, karena outputnya, outcome-nya itu diharapkan berdampak akademis yang luar biasa. Belakangan ini atau pasca pandemi itu ada fenomena baru. Misalnya ini, bahwa saya ingin menjelaskan betapa outcome dari riset itu menjadi daya dongkrak, menjadi sumber inspirasi inovasi kebijakan adalah Kabupaten Banyuwangi itu memperhatikan betul hasil riset yang berada di sejumlah jurnal pasca pandemi, yang intinya adalah bahwa ada kebiasaan atau kebutuhan wisata tipis-tipis, wisata dekat-dekat, wisata kecil-kecilan. Yang semula dulu kalau pariwisata itu pasti naik bis, pasti charter sekian jumlahnya, pasti berjarak jauh. Ternyata ada riset baru pasca pandemi, kebutuhan untuk melakukan wisata tipis-tipis. Tidak harus juga long weekend, tetapi juga akhir pekan, satu keluarga kecil. Tidak harus wisata itu menunggu akan kenaikan kelas, akan lulus, tidak. Ditangkap ini oleh Bupati Banyuwangi. Dan kemudian Bupati Banyuwangi melahirkan satu perda yang mewajibkan adanya semua potensi wisata, apakah berupa alam, budaya, atraksi, dan lain-lain, itu menjadi pariwisata yang diberi nama desa wisata. Itu yang kemudian Mas Menteri kemudian membentuk sebuah lembaga baru yang bernama Asosiasi Desa Wisata Indonesia, dan pada saat ini jumlah Asosiasi Desa Wisata Indonesia kedepannya diharapkan sejumlah desa. Desa di Indonesia 73.000, kemudian kelurahannya kalau ditambah dengan kelurahan 81, sampai saat ini masih sekitar
belum ada 10% yang memiliki desa wisata. Dan ternyata survei juga, penelitian juga, berbagai jurnal membuktikan bahwa trickle down effect dari desa wisata lebih dinikmati oleh masyarakat kecil, yang dalam bahasa Bank Dunianya adalah bahwa desa wisata dibandingkan dengan wisata-wisata yang berbasis modal itu lebih menciptakan sustainable livelihood, mata pencaharian berkelanjutan bagi penduduk desa sekitar lokasi wisata. Misalnya itu kemudian berdasarkan riset perguruan tinggi, berdasarkan publikasi, melahirkan satu kebijakan tentang itu. Semoga di Unitomo kedepannya juga melahirkan banyak kebijakan, bagaimana Bu Uli menekuni batik itu akan menciptakan satu kebijakan baru tentang bagaimana perdagangan batik. Satu kondisi, mari kita melakukan evaluasi diri. Ini ada jumlah penelitian di Universitas Dr. Sutomo dari seluruh skema pembiayaan, baik pembiayaan hibah maupun pembiayaan di Pak Unitomo, maupun penelitian mandiri. Itu seperti ini angkanya. Tahun 2019 luar biasa angkanya 71 riset, dan kita bisa maklumi ketika kemudian terjun bebas sampai ke angka 18-14 pada tahun 2020-2021 karena kondisi pandemi, dan alhamdulillah 2022-2023 sudah merangkak naik ke 38 penelitian. Nah, saya pada kesempatan hari ini ingin memberikan apresiasi secara khusus, juga pesan dari pimpinan universitas, juga dari lembaga penelitian, memberikan satu apresiasi khusus kepada Ibu, Bapak dosen yang berkomitmen tinggi untuk melakukan penelitian mandiri. Ini tidak bisa diabaikan. Jadi saya, kendati pun Ibu Bapak tidak mengeluh, kami tahu pengorbanan Ibu Bapak dalam menjalankan penelitian mandiri ini, baik tenaga, waktu maupun biaya, termasuk biaya publikasi, itu sangat besar. Dan saya mulai mengamati, kadang kalau Ibu Bapak ke Lemlit akan minta tanda tangan untuk rekomendasi, mohon maaf Bu, merepotkan. Sama sekali tidak merepotkan. Itu justru membantu lembaga. Ibu Bapak yang penelitian mandiri lalu menghendaki kami membuat surat ini, itu, dan sebagainya, Mbak Lita sudah siapkan itu, linknya untuk kirisnya sudah disiapkan. Itu kemudian kami terbantu, bukan terrepotkan. Ibu tidak usah sungkan. Jika Ibu Bapak repot, juga tidak harus ketemu ke sini, tapi surat sampai ke kita. Bahkan dari jarak jauh, Ibu Bapak yang dari Madiun, kemarin itu hanya mengirim soft copy, kita print, kemudian kita tanda tangani, dan kita scan, kita kembalikan dalam bentuk soft file. Itu sama sekali, justru tidak terrepotkan, kami terima kasih. Kita mengambil tahun terakhir ya. Tahun terakhir yang berwarna biru muda ini adalah tahun 2023, itu tertinggi dari fakultas FEB ya, agak ketutup, FEB, kemudian FP ya, FKIP itu angkanya 2003 hampir sama penelitian mandirinya, dan kemudian Vkom dan FT belum ada sama sekali, itu adalah Fakultas Sastra, Fikes, dan Fakultas Hukum. Juga tahun ini via tidak ada penelitian mandiri juga. Ke depan mari kita berkomitmen untuk melakukan penelitian mandiri, dan kemudian luarannya tentu tidak saja bermanfaat bagi LKD kita, Javung kita, tapi juga bagi lembaga.
saya melihat memang ada beberapa ibu bapak yang meneliti telah menjadi bagian dari denyut nadinya, sehingga indikasinya saya ukur dari hal itu tidak hanya sekedar memenuhi LKD, tetapi juga lebih dari itu tetap melakukannya. Nah, ada satu keluhan khusus dari Fakultas Hukum tentang bagaimana hibah ke depan itu mengapa tidak mengajukan. Itu karena berkali-kali mengajukan itu tidak diterima, dan kemarin setelah kami melakukan dialog dengan supervisornya di RTPM, karena memang pola pikir yang ada pada reviewer tentang metodologi hukum itu tidak selalu sama dengan satu etika atau konvensi riset yang semestinya untuk meneliti aspek hukum. Nah, saat ini saya baru saja mendapatkan kabar diberi kewenangan saya untuk mengusulkan sesungguhnya metodologi hukum itu seperti apa. Dan pihak DRTPM akan berusaha untuk memberikan masukan kepada para reviewer bahwa ada satu hal khusus, metodologi khusus yang memang hanya ada di penelitian hukum. Kemudian kami apakah saya perlu berkunjung ke Fakultas Sastra dan Fikes juga FH, ataukah Ibu Bapak mengalokasikan waktu, kami pasang badan untuk memfasilitasi model-model riset yang dilakukan, sehingga kemudian ke depannya angka riset hibah maupun DIPA Unitomo maupun Mandiri itu bisa naik, karena ternyata ketiga-tiganya memiliki kontribusi yang signifikan dan diukur dari luaran. Berikutnya adalah luaran penelitian Universitas Dr. Sutomo, datanya seperti ini. Jadi ini ada yang di tahun 2019 saya ambil yang terbaru ya, yang biru muda itu 2023, itu di Google Scholar sangat tinggi, kemudian di Garuda, di WOS, Scopus, dan untuk buku, hak cipta, paten, dan sebagainya. Ada beberapa dosen memang yang konsisten pada kompetensinya, konsisten pada peta jalan penelitiannya, itu lebih memungkinkan untuk itu, dan memang tidak semua fakultas itu punya peluang yang sama untuk bisa mencapai paten, maka mohon ke depan ini akan menjadi komitmen kita bersama. Saya memimpikan untuk, setelah saya komunikasikan kepada Pak Warek II, bagaimana LP dan LPM itu punya ruangan untuk, kalau bahasa kerennya, kafe inovasi, kafe inspirasi, kafe dialog, walaupun tidak ada acara. Sehingga ketika Ibu Bapak bikin proposal, itu ya di ruangan itu, di situ ada kopi, di situ ada yang bisa bikin sendiri. Itu mimpi saya. Sehingga bisa disebut sebagai kafe inspirasi. Nah, karena dalam pengalaman saya, ketika saya punya ide sesuatu, tidak selalu ide itu muncul dari saya. Contoh, beberapa waktu yang lalu saya berdialog dengan Pak Dian Feriswara. Nah, masukan pengalaman dialog yang saya dapatkan dari Pak Dian, itu saya sebut menjadi magic moment. Menjadi momen yang goib, yang luar biasa, yang mendorong, akhirnya menginternalisasi saya untuk memproduksi sesuatu. Nah, berarti dialog antar akademisi di ruang yang memungkinkan, yang bersungguh akademik, bercita rasa akademik, itu menjadi penting. Mohon maaf, Lemlit belum punya itu, sehingga bahkan
Lemlit belum menarik untuk menjadi ampiran tongkrongan diskusi ilmiah atau problem solving ilmiah ke depan, semoga permohonan saya kepada Bu Rektor dan Pak Rektor agar LP dan LPM mempunyai tempat kafe inovasi ini akan bisa menjadi tempat untuk melakukan dialog yang punya kontribusi terciptanya magic moment untuk menciptakan inovasi yang berkontribusi kepada peningkatan proposal dan pelaksanaan penelitian maupun luaran-luarannya. Nah, selalu yang ditanyakan kepada kami adalah kita itu peringkat apa? Kita itu peringkat apa? Ini marilah kita pelajari klasterisasi perguruan tinggi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Warek bahwa kita termasuk klaster baik sekali atau klaster utama. Itu ternyata ada 6 komponen yang menjadi penentu. Yang pertama, ini adalah kelembagaan. Ini karena namanya juga kelembagaan, memang tidak semata-mata kewenangan dosen, tetapi dosen punya kontribusi terhadap prestasi kelembagaan. 1. Akreditasi program studi. Jumlah jurnal ilmiah nasional terakreditasi yang dimiliki. Ini menjadi salah satu indikator yang angkanya 15%. Jadi kadang-kadang kalau klasterisasinya turun, seolah-olah itu yang dosa adalah LP dan LPM, kalau naik itu seolah-olah yang wow, yang harus mendapat wow, bukan. Jadi kontribusi 15% dari kelembagaan. Maka peningkatan akreditasi dari jenjang sebelumnya menjadi jenjang yang lebih tinggi menjadi 15% kontribusi pada klasterisasi perguruan tinggi. Itu yang pertama. Kalau di sini hadir para kaprodi, itu saya memberikan apresiasi pada kaprodi-kaprodi yang prodinya telah mencapai peringkat yang tertinggi. Yang kedua adalah jabatan fungsional dosen. Jadi Jafung memang secara langsung dinikmati oleh kita sebagai dosen terhadap Serdus. Terhadap kewenangan menguji atau tidak. Bahkan terhadap laku atau tidaknya di luar perguruan tinggi. Misalnya saya dengan walaupun belum guru besar, itu ya laku-laku dikit di perguruan tinggi negeri dalam menguji dan menjadi pembimbing di S3. Nah, ini ternyata juga menjadi salah satu indikator penting yang kontribusinya terhadap klasterisasi perguruan tinggi. Jadi kendatipun Bapak Ibu sudah dosen merangkap pengusaha, aku sudah cukup kok dengan Jafungku begini. Jika cinta Unitomo, tolong peningkatan Jafung ini menjadi bagian dari perencanaan Ibu Bapak sekalian. Dan ke depan tampaknya kalau kita membaca statuta yang baru saja disosialisasikan beberapa waktu yang lalu, maka dekan juga akan berkewajiban untuk melakukan perencanaan peningkatan jabatan fungsional di masing-masing fakultas, lebih khusus di masing-masing prodinya. Ada memang kiat untuk mensiasati hal ini, tapi kiat itu marilah kita anggap sebagai infus. Kalau dehidrasi saja itu dilakukan. Seperti bagaimana kiatnya adalah memboyong sementara dosen tertentu dari satu prodi ke home base-nya prodi lain yang sedang akan melakukan akreditasi. Itu dalam bahasa Kemenristek itu dibolehkan, tetapi anggaplah itu infus bagi prodi yang dehidrasi. Tetapi jangan dong terus-menerus kita melakukan akreditasi.
melakukan dehidrasi. Maka kontribusi jabatan fungsional pada tiap-tiap prodi itu adalah 5%, 15% pada klasterisasi. Dan 15% adalah jumlah penelitian melalui pendanaan yang bersumber dari luar negeri, eksternal institusi. Dari saya melihat di Zoom meeting ini banyak para dosen yang mendapatkan pendanaan penelitian asalkan sebagai ketua dari pemerintah daerah misalnya. Itu harap mohon untuk berkoordinasi dengan kami asalkan sebagai ketua. Walaupun sebagai anggota juga melaporkan tidak ada jeleknya, karena saat ini adalah indikator baru. Tahun lalu saja, kalau Ibu Bapak jeli dalam membaca panduan, maka indikator penelitian adalah jumlah dosen yang meneliti. Saya ulangi. Indikator sebelumnya adalah jumlah dosen yang meneliti. Oleh karena itulah di PA kami kemarin maksimal 5 orang. Agar satu proposal bisa dihitung 5 karena hitungannya adalah jumlah dosen yang meneliti. Maka kalau satu proposal kemudian melibatkan 5 peneliti, itu akan lebih baik. Pada kali ini adalah kita maksimal di angka satu penelitian itu 3 dosen. Karena untuk apa? Kok berubah? Yang pertama itu adalah untuk memperbanyak jumlah penelitian, karena indikator klasterisasi mulai tahun ini dirubah dari jumlah dosen yang meneliti menjadi jumlah penelitian yang dilakukan. Dengan demikian juga menjawab keluhan para ketua peneliti yang sulit Bu mencari anggota karena ini sudah dipakai sehingga tidak bisa maksimal 5. Dan juga penelitian, ingat ini adalah penelitian dari dana dari luar negeri, juga dari eksternal institusi serta internal institusi kita sendiri. Kemudian ada jumlah nilai total rupiah pendanaan program penelitian. Maka Ibu Bapak, mohon pada penelitian mandiri itu dananya tidak nol. Juga tidak sedikit-sedikit amat. Ada penelitian, saya melihat ya kemarin itu 1 juta. Ke depan itu besarkan dalam jumlah yang masuk akal, itu tidak apa-apa. Karena ternyata itu juga menjadi salah satu indikatornya. Kemudian untuk pengabdian masyarakat ada jumlah pengabdian kepada masyarakat. Ini jadi jumlah pengabdian kepada masyarakat itu kontribusinya juga 15%. Dan tertinggi kontribusinya adalah publikasi. Jumlah publikasi dan citasi karya ilmiah yang terindeks Scopus, Web of Science, Garuda, Google Scholar, serta jumlah buku ajar, buku monograf, dan buku referensi itu menjadi begitu penting. Saya mohon izin memberikan apresiasi yang kebetulan saya tahu. Mungkin saja saya tidak tahu, tapi perlu saya beri apresiasi karena kebetulan yang saya tahu adalah Kaprodi MIA. MIA itu ada pertemuan Selasaan. Tiap hari Selasa bertemu sampai 1-2 jam saja. Itu untuk membahas kurikulum. Semula hanya membahas kurikulum untuk kepentingan akreditasi institusi. Ternyata karena para cendekiawan MIA berkumpul, ide kemudian berkembang. Bagaimana kemudian nanti akan sampai kepada buku ajar itu disengkuyung pemikirannya bersama-sama. Jadi kemarin sudah saya uji coba membuat daftar isi dari buku ajar itu dikontribusi oleh para sejawat di Prodi MIA VIA. Semoga saya sangat yakin hal ini juga terjadi di prodi lain dan fakultas lain. Mohon maaf saya tidak memberikan apresiasi karena saya belum tahu. Kemudian adalah kekayaan intelektual. Ini adalah 10%. Jumlah kekayaan itulah berupa paten sederhana, merek, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman, dan serta hal lain. Saya ketika melihat judul-judul penelitian Ibu Bapak,
misalnya saya sebut nama Ibu Fajar, kemudian Ibu Utami serta Ibu Nur, itu sangat mungkin untuk ini juga Ibu Uli, itu sangat memungkinkan untuk kekayaan intelektual ini dengan sabar. Juga saya mengikuti perjalanan Bu Fajar untuk mengurus paten ini juga memang perlu satu kesabaran khusus karena waktunya memang yang diperlukan tidak lama. Jadi Mbak sekalian, klasterisasi perguruan tinggi, kita mimpi untuk unggul, kita mimpi untuk mandiri, itu ternyata di balik itu ada angka kelembagaan 15, sumber daya manusia 15, penelitian 15, pengabdian 15, publikasi 25, dan kekayaan intelektual 10%. Berikutnya adalah, ini adalah kondisi existing kita yang telah disebutkan oleh Pak Warek tadi, bahwa kita berada pada baik sekali atau B atau disebut sebagai klaster utama. Satu statement menarik, itu kami dapatkan ketika kami berada di forum yang dihadiri oleh Bapak Direktur DRTPN, beberapa bulan yang lalu, itu ada kepala LPPM sebuah perguruan tinggi itu mempunyai statement yang mula-mula saya anggap mengejutkan dan aneh. Karena kalimatnya diawali dengan kalimat begini. Saya dari Universitas X, kami bersyukur bahwa klaster kami turun dari utama ke madya. Kok aneh? Kok bersyukur dari utama ke madya? Karena di utama kami sulit untuk bermanuver menuju mandiri. Di utama kami dibatasi oleh norma ini, norma itu, peraturan ini, peraturan itu. Tidak akan saya sebut karena itu semua sudah ada di buku panduan. Lalu akhirnya selesai dari acara, saya dan Mbak Lita sengaja menemui beliau. Mengapa Bu demikian? Iya Bu, karena dengan klaster madya kami akan bisa, ibaratnya begini, beliau mengilustrasikan, kalau dari berdiri di, ingat ya, loncat tinggi mainan kita ketika kita olahraga kita SD, yang seumuran saya pasti mengenal olahraga SD SMP loncat tinggi. Kalau kita berdiri di dekat galang, lalu melompat, itu pasti gagal, Bu. Tapi kalau kita mundur, lalu lari, lalu kita lompat, itu baru kita bisa. Baru saya tahu statement makna, karena beliau juga tidak membongkar rahasia di balik itu, dan kita ketahui saat ini perguruan tinggi yang bersangkutan berstatus unggul dari madya. Jadi itu menjadi salah satu strategi, dan kemarin ketika kita mengikuti sosialisasi, hal itu juga menjadi salah satu strategi. Nah, sekarang kita masuk pada skema DIPA penelitian atas Dr. Tomo 2024. Ada DIPA penelitian dasar, ada DIPA penelitian kompetitif. Pernah ada masukan yang cantik, yang Utami Adi, Bu, namanya jangan kompetitif dan sebagainya. Itu kami diskusikan khusus dengan para peneliti senior dan juga Pak Warek 1. Kami sulit untuk merubah penelitian kompetitif ini menjadi terapan untuk DIPA dengan 2 alasan. Yang pertama, memang syarat di Javung itu memang ada penelitian kompetisi yang harus dilakukan, tetapi itu memang tidak harus namanya stated ekspresi kompetitif seperti ini, itu semula. Tapi ketika akan kita rubah menjadi terapan, setelah kami selalu tiap tahun mengevaluasi hasil dari proposal yang masuk, karena penelitian terapan itu saya tidak usah jelaskan, mempunyai syarat-syarat khusus yang formula dan konfigurasi penelitiannya juga memang menjadi penelitian lanjutan yang sebelumnya memang telah memiliki satu produk tertentu yang layak untuk diterapkan pada penelitian terapan. Sehingga pada tahun ini
Bu Utami, catatan penjenengan tetap kami spidol dan kami stabilo, tetapi pada penelitian ini skemanya untuk sementara waktu dalam rapat internal kami bersama PIC kami Warik 1 tetap menggunakan istilah DIPA penelitian dasar dan DIPA penelitian kompetitif. Skema DIPA penelitian Universitas Dr. Sutomo untuk DIPA penelitian dasar, penelitian ini diperuntukkan bagi dosen dengan pendidikan minimal S2. Menjadi sarana latihan bagi dosen yang belum memiliki jabatan fungsional atau yang memiliki jabatan fungsional asisten ahli untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam proceeding jurnal. Ini kami hijau ini adalah hal baru yang kami beri kuota khusus bagi dosen yang belum memiliki jabatan fungsional atau yang memiliki jabatan fungsional AA, itu kami dorong untuk menjadi ketua, karena asumsinya begini, kalau akan mengajukan penelitian, itu syaratnya Dharma 2 dan publikasinya ini ada. Tetapi bagaimana mungkin itu didapatkan ketika kita tidak memfasilitasi, karena untuk kompetisi pada tingkat kementerian juga belum bisa. Syukur jika kemudian ada mitra lain, syukur jika kemudian rajin mengorbankan diri, tapi yang kami hijau ini sengaja kami ingin memfasilitasi untuk mendorong peningkatan jafung-jafung kepada para dosen baru yang belum berjafung, dan itu belakangan ini banyak dan ke depan mungkin akan banyak, karena dalam catatan kami yang diberi oleh Bapak Warik 2, 5 tahun ke depan itu dosen yang akan pensiun itu jumlahnya signifikan. Tentu hal ini akan dilakukan dengan rekrutmen baru, pasti kemudian juga jafung akan menjadi penting untuk segera atau on time, itu akan kami bantu dengan ini. Pengusul yang berhasil mendapatkan pendataan diberikan kesempatan maksimal sebanyak 1 sebagai ketua dan 1 sebagai anggota atau dua-duanya sebagai anggota. Ini tak asing lagi. Bagaimana ketua pengusul memiliki NIDN, NIDK, dan ID SITA. Ibu sekalian, terima kasih dan juga apresiasi kami sampaikan kepada Ibu Bapak yang sesungguhnya karyanya banyak. Kemarin sebelum sosialisasi Sinta oleh Mbak Lita itu belum di-upload, kemudian di-upload. Kemudian belum diupdate menjadi diupdate. Itu pula yang membuat pergerakan skor kita naik. Namun perhatikan bahwa Ibu Bapak akan berada di halaman berapa, halaman 1, 2, atau 3 itu tidak ditentukan oleh total skor, tetapi oleh skor dalam 3 tahun terakhir. Itu artinya apa? Artinya jika skornya tidak akan pernah ada yang namanya skor aman. Jadi skor itu adalah aman jika selalu melakukan update. Maka penentuan peringkat itu oleh 3 tahun terakhir. Kemudian minimal pendidikan magister, dosen yang belum memiliki jabatan fungsional atau yang memiliki jabatan fungsional asisten ahli, tapi ini adalah dalam kuota tertentu yang kita ajukan. Yang kedua adalah anggota pengusul, dosen harus memiliki NIDN, NIDK, dan ID SINTA. Anggota pengusul dosen minimal berjumlah 3 dan maksimal berjumlah 5 orang. Jika 3 begitu, itu juga tidak masalah, dan yang penting akan kami banyakkan. Dan mohon doa, karena LP dan LPM itu tahun ini kalau kita melihat APBU kita angkanya turun,
kami akan melakukan permohonan khusus bahasanya ngerayu kepada pimpinan fakultas, pimpinan universitas dan juga yayasan untuk semoga 2024 ini dan angka yang telah ada di APBU mudah-mudahan mengalami kenaikan dan kami akan mampu melakukan PD untuk mengajukan permohonan jika proposal itu banyak. Maka punya alasan, loh Pak proposal itu loh sekian banyaknya, kok dananya cuma sekian. Mohon maaf sekali, sebenarnya kami menandatangani kontrak kerja tahun 2023 kemarin itu dengan menangis dalam hati melihat angkanya Ibu sekalian. Tapi sungguh luar biasa Ibu Bapak sekalian juga mampu melakukan penelitian itu dengan juga memenuhi kewajiban luaran yang kami tulis di dalam kontrak. Anggota peneliti mahasiswa minimal berjumlah 3 dan maksimal jumlah 5 orang. Tim pengusul telah menyelesaikan semua tanggungan kewajiban luaran pada kegiatan DIPA penelitian dan tahun sebelumnya. Kemarin kalau tidak salah batas waktu luaran di penelitian tahun 2023 itu adalah akhir April. Maka pada akhir April ini tentu itu akan kami lihat Ibu sekalian. Ketentuan proposal usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni oleh ketua peneliti. Ini adalah dalam rangka agar langsung juga bermanfaat untuk kepentingan JAVO. Referensi yang digunakan berasal dari minimal 75% literatur primer, artikel jurnal, dan proceeding yang terbit dalam 5 tahun terakhir. Apa buku lama-lama grand teori boleh? Boleh. Tapi 25%. Tetapi 75% ini termasuk agak sabar. Kalau untas lain saya ngintip itu angkanya 80-20. Kami angkanya 75-25. Jadi masih punya kesempatan untuk bagaimana grand teori yang bukunya lama-lama itu memang teori klasik dan sebagainya kan tidak mungkin ada di buku baru. Itu boleh di angka 25%. Dan bagaimana literatur primernya itu adalah 5 tahun terakhir. Proposal penelitian yang diusulkan bukan merupakan karya orang lain dengan presentasi hasil cek plagiasi maksimal di angka 20%. Karena tentu Ibu Bapak sekalian sudah canggih bagaimana membuat menjadi 20% dengan tetap memenuhi kaidah akademik, dengan tetap juga mengakomodasi pendapat dari yang kita acu sebagai referensi. Luarannya satu artikel ilmiah di jurnal internasional terindeks Copernicus dan atau satu artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA 6-4. Anggota peneliti mahasiswa wajib masuk dalam luaran yang dipublikasikan. Ini adalah luaran minimal. Apakah luaran itu boleh lebih dari itu? Sangat boleh. Jadi luaran wajib tadi yang menjadi first author memang harus ketua. Tapi kalau luaran yang sudah luaran sekunder atau lebih dari satu, boleh ketuanya tidak ketua peneliti. Tetapi untuk luaran wajibnya ketua peneliti wajib menjadi first author. Karena seringkali di dalam satu riset itu ada second author atau bahkan bukan peneliti, anggota, yang penting anggota, itu punya kreasi untuk menciptakan luaran dengan mengambil angle yang berbeda dari satu basis data riset yang dilakukan sana. Tentu akan mempotret konteks dan konten penelitian dari aspek yang berbeda dan menjadi luaran dan bagian tak terpisah dari luaran tambahan. Jangka waktu penelitian dilakukan selama tahun 2024 ini. Berikutnya adalah Bapak sekalian,
pelaksanaan dan pelaporan melakukan upload soft copy file proposal maupun laporan akhir melalui sistem Bima Unitomo sebagaimana telah pernah disosialisasikan oleh Sekretaris Lemlit dan Ibu Bapak sudah sangat tahun ini berarti untuk yang kedua itu sudah sangat piawai. Mengkompilasi proposal maupun laporan penelitian sesuai template yang telah disediakan. Ini adalah linknya. Dan kemudian jika ada kesulitan dari misalnya kesulitan khusus, boleh berkoordinasi lewat WA, lewat telepon maupun tindak ke Lemlit. Seleksi proposal, penilaian pemaparan proposal dilakukan melalui seminar proposal yang dihadiri oleh penilai reviewer internal Lembaga Penelitian Terstruktur Somo. Kepada Ibu Bapak yang kebetulan di forum ini juga menjadi reviewer, izin menyampaikan awal, nanti akan ada undangan khusus bagi penyamaan persepsi. Bukan diklat ya, kami akan jadi jamu mente kalau mendiklat reviewer. Jadi penyamaan persepsi tentang beberapa indikator, karena di Bima Kemenristek, di RTPM, itu skema penelitian telah mengalami perubahan sekaligus juga perubahan-perubahan pada indikator penilaian. Namun, sistem Bima kita tidak secara otomatis bahasa Maduranya norok bontek. Tidak secara otomatis langsung tune in mengikuti perubahan. Mengapa? Kita kemarin berencana memang melakukan perubahan secara cepat. Tapi kemudian ada masukan dari salah seorang dari Kemenristek, Bu, sistem kami dalam proses develop terus loh. Perubahan ini belum ending. Jadi kalau Ibu di internal punya sistem, tahan dulu untuk melakukan perubahan. Karena perubahan sistem tentu berdampak kepada waktu yang tidak sedikit, biaya, dan juga kreasi-kreasi konten yang selalu harus relevan dengan apa yang Kemenristek sampaikan. Jadi karena di sana terus mengalami develop, belum berhenti. Itu sampai Oktober loh. Kalau kemudian menterinya baru, kami juga semua tidak tahu. Mohon izin ada sanksi-sanksi yang perlu kami samakan persepsinya. Ada sanksi pengembalian dana ke kas universitas dalam satu apabila memang tidak bisa ternyata tidak melakukan sesuai dengan kontrak dan tidak diperkenankannya yang bersangkutan untuk mengajukan pengusulan proposal penelitian di ke lembaga penelitian dalam jangka waktu 2 tahun ke depan untuk sanksi-sanksi tertentu sesuai dengan tingkat pelanggaran tanda petik yang dilakukan. Untuk DIPA penelitian kompetitif itu adalah bahwa menghasilkan teori, metode atau kebijakan baru dan inovasi teknologi pada bidang unggulan dan rekayasa sosial guna meningkatkan pembangunan berkelanjutan pada tingkat lokal maupun nasional. Kabar baiknya adalah bahwa saat ini kita tidak lagi hanya terpaku kepada orientasi pengembangan pembangunan dalam kelas sustain SDGs. Tetapi walaupun saat ini belum pelantikan Presiden, Bappenas telah memaparkan di etalasenya RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang walaupun belum bisa di-download, hanya kita bisa intip saja. Tentu arahnya ke sana, Bapak Ibu mohon nanti langsung mengikuti jika suatu saat deal disahkan itu akan bisa menjadi acuan, dan lebih-lebih ketika Presiden baru telah memberikan atau menetapkan RPJMN dan kemudian Renstra Kementerian baru dalam menterinya entah menteri lama diangkat kembali atau menteri baru, nanti kita segera akan ikuti karena arahnya akan ke sana. Sampai saat ini pihak DRTPM belum dapat memprediksi
apa yang akan terjadi pada pasca Oktober, namun kita siap-siap bahwa arah pembangunan Indonesia Emas 2045 itu topik besarnya untuk ke sana. Berorientasi kepada penjelasan atau penemuan intervensi guna mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang mendukung suatu proses teknologi, kesehatan, pertanian, dan lain-lain dalam rangka mendukung penelitian dasar dan terapan. Jadi apabila dalam penelitian kompetitif ini Ibu Bapak peneliti bisa menghasilkan satu temuan, akan sangat sah juga untuk menjadi pijakan dalam usulan penelitian hibah dari kementerian untuk ke arah terapan. Artinya penelitian DIPA juga temuannya diakui untuk menjadi pijakan dalam penelitian terapan. Pengusul yang berhasil mendapatkan pendanaan diberikan kesempatan maksimal sebanyak 1 sebagai ketua dan 1 sebagai anggota atau 2 sebagai anggota. Ketua pengusul memiliki NIDN, NIDK, dan ID Sinta sesuai dengan angkanya, berpendidikan doktor dengan jabatan fungsional minimal lektor, berpendidikan magister dengan jabatan minimal lektor kepala. Anggota pengusul dosen harus memiliki NIDN, NIDK, dan ID Sinta. Anggota pengusul dosen minimal berjumlah 3 dan maksimal berjumlah 5 orang. Anggota peneliti mahasiswa minimal berjumlah 3 dan maksimal berjumlah 5 orang. Jangan abaikan untuk mahasiswa, dan catatan untuk mahasiswa ini dalam deskripsi penugasannya harus ada kesesuaian antara topik riset yang sedang diajukan dengan prodi kompetensi mahasiswa di mana dia sedang belajar. Tim pengusul telah menyelesaikan skema sama dengan yang tadi. Ketentuan proposal usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu, sama. Penelitian harus mengacu kepada Renstra penelitian Dr. Sutomo. Kita belum mengalami perubahan Renstra, insya Allah tahun depan sudah kita perbarui, tapi saat ini masih sama. Roadmap riset jangka panjang. Referensi yang digunakan berasal dari sama dengan yang tadi, dan kemudian hasil cek plagiasi tidak lebih dari 20%. Luarannya adalah 1 artikel ilmiah di jurnal internasional terindeks Copernicus dan atau 1 jurnal nasional terindeks Sinta peringkat 321. Jadi tentu ini bukan luaran yang sulit, luaran yang sangat-sangat mudah, tetapi ternyata jangan abaikan Sinta, jangan abaikan terindeks non-scopus apabila itu tidak menjadi syarat khususnya. Anggota peneliti mahasiswa wajib masuk sama, dan jangka waktunya juga sama dengan penelitiannya tadi. Pelaksanaan dan pelaporan sama, kita semuanya based on system, dan khusus bagi ibu bapak reviewer nanti kita akan ada form lain penyamaan persepsi mengenai seleksi ini yang disebabkan BIMA kita belum bisa langsung tune in dan plug and play beradaptasi dengan sistem dari BIMA. Kemudian untuk mengunduh panduannya di sini, untuk aksesnya itu di sini, ini akan segera di-share oleh Ibu Sekretaris Lemlit, dan bisa kita buka mulai 1 menit setelah di-share panduan ini, maka proposal dinyatakan dibuka. Jadi demikian Bapak sekalian, sebelum tanya jawab, maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka pembukaan proposal DIPA penelitian Dr. Sutomo tahun 2024 dinyatakan dibuka. Semoga mendapatkan respon yang luar biasa bagi peneliti-peneliti tangguh Universitas Dr. Sutomo. Demikian dari saya, waktu saya kembalikan kepada Mbak Lita.
Baik, terima kasih banyak kepada Kepala Lembaga Penelitian Ibu Dr. Anda Eni Haryati MSI untuk pemaparannya mengenai pelaksanaan penelitian dan pembukaan DIPA Penelitian Unitomo tahun 2024. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, berikutnya adalah sesi terakhir, yakni sesi tanya jawab seputar pelaksanaan penelitian Universitas Dr. Sutomo. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan menekan tombol raise hand dan nanti Ibu dan atau Bapak yang disebutkan namanya dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan. Baik, Bapak Ibu, monggo yang akan bertanya. Oke, baik Pak Khoiron, silakan untuk langsung bertanya. Baik, terima kasih Mbak Rita. Halo, ya, suara saya bisa terdengar kan? Ya, bisa Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khoiron dengan jabatan asisten ahli. Baik, jadi berkaitan dengan DIPA Unitomo, ini beberapa pertanyaan. Apakah teman-teman yang sudah mencapai itu juga akan karena saya tidak fair kalau untuk yang besar itu jelas ya. Pak Khoiron, sinyalnya saya tulis saja kalau begitu. Baik, oh ya. Pak Co hilang ya? Sambil menunggu Pak Khoiron, suara saya didengar ya, terdengar? Alhamdulillah, per pagi ini saya meng-approve 2 proposal katalis dari Ibu Fajar dan dari Ibu Wiwi Harviki, yang ketuanya itu. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Khoiron untuk gabung kembali, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya, diberikan kesempatan. Oh, ditulis oleh Pak Khoiron? Oh, ditulis. Langsung di copy ke sini Mbak, bisa? Iya. Bu Nur juga? Iya, sebentar. Saya bacakan, mungkin Bu Eni bisa langsung menjawab. Ini Mbak Lita juga bisa langsung menjawab loh. Tidak hanya saya. Karena yang katam panduan itu malah bukan kepala Lemlit, sekretarisnya. Katam dari halaman judul sampai paling belakang. Ya, saya bacakan pertanyaan dari Pak Khoiron. Apakah kami yang asisten ahli dan lektor ini bersaing dengan para guru besar untuk DIPA? Rasanya yang guru besar itu sudah skala nasional dan internasional. Bu Eni? Mbak Lita aja kalau yang ini. Saya mohon izin untuk menjawab. Tadi juga sudah disampaikan di awal oleh Pak Warek 1, sudah disinggung bahwa beliau tadi menyatakan bahwa bagi yang sudah sejauh ini mendapat kabar baik, semoga segera disahkan untuk didanai di proposal nasional. Untuk beliau tadi Pak Warek 1 menyatakan diberilah kesempatan ke dosen-dosen yang memang belum bisa bersaing di skala nasional. Jadi kalau untuk pertanyaan Pak Khoiron yang asisten ahli dan lektor sangat dimungkinkan untuk bersaing di DIPA karena Pak Warek dan Bu Kepala Lemlit tadi juga sudah menyampaikan bahwa ada kuota khusus bagi dosen yang
memiliki jabatan fungsional asisten ahli ataupun bahkan belum memiliki jabatan fungsional untuk dimungkinkan, sangat dimungkinkan untuk menjadi ketua di skema DIPA penelitian dasar. Seperti itu. Jadi monggo untuk Bapak Ibu yang memang mungkin sampai saat ini masih memiliki jabatan fungsional asisten ahli atau maupun lektor bisa ikut dalam skema DIPA penelitian karena sangat dimungkinkan untuk mendapat pendanaan seperti itu. Mungkin Bu Eni ada tambahan? Ada tambahan. Jadi gini, penelitian ini juga mengapa mau menjelaskan panduan penelitian kok lama-lama menjelaskan tentang klasterisasi supaya nanti jadi kan proposal masuk saja. Nanti pada seleksi administrasi tertentu kami juga punya potret bagaimana Javung SDM di tiap-tiap prodi maupun fakultas. Maka apabila terjadi kebutuhan khusus, itu kita akan mengajukan permohonan sedikit penyimpangan dari panduan ini, tapi untuk kepentingan juga lembaga, juga Ibu Bapak sekalian, terkait bahwa Javung tadi menjadi salah satu, Javung dan juga status akreditasi menjadi juga salah satu indikator dari klasterisasi yang tidak semata-mata hanya publikasi dan riset. Sehingga semangat kita ajukan, kami berkepentingan siap pasang badan mengawal proposal Ibu Bapak sekalian. Misalnya agak nyimpang-nyimpang dikit, kami akan bikin narasi penyimpangan itu untuk tujuan apa gitu. Kalau nyimpang-nyimpang dikit tapi untuk tujuan kebaikan lembaga, why not? Kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Bu Eni untuk jawabannya. Masuk ke pertanyaan kedua di kolom chat ada Bu Nur Hayati dari FEB. Pertanyaannya adalah, Doktor, asisten ahli, apakah memungkinkan saya mengusulkan 2 proposal, satu sebagai ketua di penelitian dasar dan satu proposal sebagai anggota di penelitian kompetitif? Saya izin untuk langsung menjawab. Dimungkinkan sekali karena melihat tadi merujuk aturannya adalah satu sebagai ketua atau 2 sebagai anggota. Jadi satu sebagai ketua misalkan di penelitian dasar, di penelitian kompetitif atau sebagai ketua di penelitian dasar, boleh menjadi satu lagi anggota di judul lain di skema yang sama maupun skema yang berbeda. Yang penting satu orang atau satu nama itu maksimal ada di 2 judul penelitian di tahun yang berjalan. Seperti itu. Mungkin Bu Eni? Ya, baik di dasar maupun di kompetitif. Oke. Mungkin lanjut ke Bu Maulidia. Di kolom chat sudah bertanya tentang apakah S2 lektor bisa ikut yang kompetitif? Izin menjawab, untuk S2 lektor belum bisa kalau yang di kompetitif, Bu Lydia. Mungkin bisa masuk ke dasar. Untuk S2 yang bisa di kompetitif yang sudah memiliki jabatan fungsional lektor kepala, seperti itu. Kalau yang kompetitif, kalau yang sudah menyelesaikan studi S3, jabatan fungsional lektor boleh. Tapi kalau yang masih S2 atau magister, minimal jabatan fungsionalnya adalah lektor kepala. Jadi jika masih S2 lektor S2 jabatan fungsional lektor masih bisa masuk di skema DIPA penelitian dasar seperti itu. Oke. Baik, Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Jika memang sudah merasa memang cukup, saya juga menambahkan dari Bu Eni tadi, sudah dibuka sistemnya di Bima Unitomo. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau mengusulkan proposal sudah bisa dibuka. Untuk PPT dan panduan yang lain sudah bisa di-download di PPT yang
sudah saya share mungkin di kolom chat, atau nanti mungkin oleh saya akan share juga di Unitomo Maju terkait materi sosialisasi hari ini, gitu. Ya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, bisa kita cukupkan saja sesi Ya, saya menyampaikan satu hal lagi. Ya. Jadi izin menyampaikan apresiasi bahwa ada 14 proposal yang masuk di BIMA, di hibah. Itu kemudian kami tadi sudah. Ini aku pernah dengar bisa kok di mute. Suaranya di mute Bu Eni. Ya, saya ulangi, kami memberikan satu apresiasi kepada Ibu Bapak yang berkenan telah mengajukan proposal hibah. Kami sangat tahu bahwa menyusun proposal itu tidak mudah, banyak tenaga, waktu, biaya yang sudah keluar ketika proposal itu ditulis, dan yang lolos review per kemarin itu per tanggal berapa itu ada 7 orang, dan ketentuan tahun ini adalah penentunya adalah DRTPM. Kami sampai saat ini kami tidak hanya menyerah memperjuangkan 7, tapi menyerah memperjuangkan yang ke-14-nya, juga pasang badan untuk bersama rektorium memperjuangkan yang 2 katalis ini, karena luar biasa katalis ini hanya sampai unggah saja itu bukan perkara gampang. Dan kami akhiri bahwa semoga DIPA penelitian tahun ini ada peningkatan dari tahun lalu jumlahnya, dan semoga jumlah nominalnya juga mengalami kenaikan. Kami akan berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk Ibu Bapak peneliti, dan semoga itu bermakna guna tidak saja bagi Ibu Bapak sekalian dan Lemlit, tapi juga bagi universitas dan bagi masyarakat. Jadi meneliti itu keren. Untuk Fakultas Hukum, satu informasi bahwa ada permintaan dari beberapa DPRD bahwa kemudian perlu riset, karena ada kabar ribuan perda yang diproduksi oleh provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia itu mengalami PUSO. PUSO itu artinya tidak berguna atau tidak ditindaklanjuti oleh Pergub maupun Perwali Kota. Dan ini memerlukan satu kajian khusus. Saya suatu saat akan berkunjung ke Fakultas Hukum untuk minta pengetahuan akademik yang bisa saya ajukan untuk memperkaya narasi bahwa metodologi Fakultas Hukum itu seperti ini, dan kebetulan saya diberi kesempatan untuk membuat nota dinas, namanya nota dinas usulan yang khusus untuk penelitian hukum. Tetapi karena saya bukan sarjana hukum, saya mohon untuk dinutrisi ilmu-ilmu mengenai itu. Terima kasih Ibu Bapak telah meluangkan waktu untuk penjelasan ini. Sedikitnya yang bertanya, semoga pertanda telah pahamnya dan telah mudahnya panduan kami untuk dipelajari. Dan mohon izin Bu Eni, sebentar, saya ada satu pertanyaan Bu Eni. Monggo Bu. Untuk anggota peneliti itu apakah hanya dari satu prodi, ataukah boleh lintas prodi, atau bahkan boleh lintas fakultas? Boleh lintas prodi, boleh lintas fakultas. Oh, baik. Asalkan yang ketua tadi sesuai untuk ketua sesuai dengan peta jalannya. Sesuai dengan peta jalan. Tapi yang pertama, yang kedua, lintas prodi, lintas fakultas tadi kan ada kolom namanya tugasnya apa. Nah, pada tugasnya apa itu bisa memberikan narasi yang menjadi justifikasi mengapa itu menjadi penting.
Dan titik nolnya tidak hanya nama prodi, Ibu Alfi. Titik nol bagi kompetensi atau jalan penelitian dari seseorang itu adalah karya ilmiah studi terakhir. Jadi di samping riset-riset yang dilakukan sebelumnya adalah juga ijazahnya itu tesisnya tentang apa. Contoh, meskipun saya itu prodinya administrasi negara dan home base saya pada MIA, Magister Ilmu Administrasi, tetapi disertasi, titik nol disertasi saya itu adalah tentang pemberdayaan. Kata kuncinya adalah bagaimana empowerment, pemberdayaan, bagaimana community development, dan bagaimana itu berbasis rural atau desa. Nah, ketiga kata kunci itu menjadi alasan bagi pengembangan selanjutnya. Adapun bagaimana SDGs, bagaimana Indonesia Emas, itu menjadi payung umum bagi semuanya. Gitu. Jelas Bu Alfi? Ya. Kali saya berharap semoga panduan, penjelasan, dan juga PPT yang juga Ibu Bapak bisa dapatkan, ini menjadi bisa memperjelas, dan hari ini menjadi titik nol terbangunnya peningkatan semangat untuk meneliti bagi kita semua, bahwa meneliti itu keren dan meneliti itu bermanfaat. Demikian dari saya sebagai narasumber, mohon maaf jika ada salah kata dan sesuatu yang kurang berkenan. Saya tetap berharap Ibu Bapak adalah ujung tombak kinerja, klasterisasi, serta akreditasi dari lembaga yang kita cintai, Universitas Dr. Sutomo. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sekali lagi bisa mengakses panduan dan template penelitian melalui halaman Bima Unitomo. Terima kasih banyak atas antusiasnya pada kesempatan kali ini. Berakhirnya sesi tanya jawab merupakan sesi terakhir pada acara kali ini. Dengan telah dibukanya di penelitian Unitomo tahun 2024, Bapak Ibu sudah bisa mulai menyiapkan proposal penelitiannya. Terima kasih kepada Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Andes Amirul Mustafa, dan Kepala Lembaga Penelitian Ibu Dr. Randa Eni Haryati, dan Bapak Ibu yang telah mengikuti acara hari ini. Saya mewakili lembaga penelitian memohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Baiklah, Bapak Ibu, marilah kita tutup acara hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah acara siang hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lita, makasih Bu Eni. Sami-sami, benar. 25 orang. Ya, sing foto sampai yang sampai kirim aku tuh melok mana itu? Oh enggak itu. Itu ngisruh hitok itu. Aku pas